مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطاهرين خصوصا إلى سادتنا العلويين ومشايخنا أنصار الدين المحسنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب وإلى حضرة الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على عبدك ورسولك خاتم النبيين وأكرم الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وفرج على المسلمين يا قوي يا متين وقي شر الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah silaturahmi majelis zikir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya jualah. Hari ini hari Jumat, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah sehingga kita bisa hadir ke majelis ini, acara silaturahmi. Kemudian kita isi dengan majelis ta'lim. Senantiasa harapan doa kita karunia limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya dicurahkan Allah kepada kita barataan, dipanjangkan umur, disihatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa guru-guru kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan segera yang lagi sakit. Semoga Allah mengangkat yang mendapatkan kesusahan. Allah berikan jalan keluarnya. Dan tidaklah kita keluar daripada tempat ini terkecuali semua doa, hajat dan niat kita dikabulkan oleh Allah. Akhir hayat kita berataan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai nantinya hari kiamat. Kita lanjutkan majelis ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Amin. Ke-10 dari sifat yang wajib bagi Allah. Hayat artinya hidup. Jadi yang ke-10 sifat yang wajib bagi Allah yaitu hayat, yaitu hidup. Lawannya mautun artinya mati. Jadi wajib bagi Allah itu sifat hayat. Mustahil Allah Ta'ala itu mati. Jadi Allah mempunyai sifat hayat.
Wajib Allah itu bersifat hayat, mustahil Allah Ta'ala itu bersifat mati. Ke-11 sama. Sama artinya mendengar. Lawannya sama adalah samam, tuli. Jadi Allah Ta'ala itu maha mendengar. Mustahil Allah Ta'ala itu tuli. Jadi dari sisi apapun, dari benda apapun yang kita sebut di dalam pandangan Allah tetap tidak didengar. Jadi Allah ini maha mendengar. Berkucian mendengar, berbisik mendengar, di hati pun juga mendengar. Jadi tatkala orang mengetahui sifat Allah ini, di antaranya sama, kemudian keimanannya kepada Allah sama ini, maka orang tersebut senantiasa didengar oleh Allah. Artinya dia senantiasa didengar oleh Allah. Jadi Allah mendengar. Dari sisi apa saja tetap Allah mendengar. Dan pendengaran Allah berbeda, bersalahan dengan pendengaran makhluk. Karena Allah SWT seperti yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi kadang-kadang diumpamakan, dimisalkan, dibayangkan pendengaran Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak mempunyai misal seumpama sesuatu pun, di antaranya adalah sama. Dia Allah mendengar. Nah, jadi tatkala kita sudah mengetahui Allah Ta'ala itu bersifat sama, maka cukup bagi kita mengiktikadkan Allah itu mendengar. Jangan lagi dihalusi. Maksudnya dihalusi itu Allah mendengar. Kayak bayu Allah mendengar. Pai telinga ke Allah. Nah, jangan lagi kayak itu tuh. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi pendengaran Allah tidak seperti pendengaran manusia. Allah mendengar dengan pendengarannya. Jadi jangan lagi kita itu ibaratnya tuh hendak mengetahui lebih jauh tentang pendengaran Allah itu, sehingga kadang-kadang kayak apa yuk Allah mendengar nang jauh tuh yuk. Nah, kayak apa yuk Allah mendengar yuk nang kadang-kadang ada nang disebut di dalam hati yuk kayak apa, nah berupa telinga misalnya. Nah itu ditolak oleh sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang jelas yakin sudah Allah mempunyai sifat sama. Kemudian yang ke-12 basar, artinya melihat. Allah Ta'ala itu basar, melihat. Penglihatan Allah pun juga kada seperti penglihatan makhluk. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi kada boleh lagi kita itu mencari, maksudnya mencari Allah Ta'ala itu melihat kayak apa ya Allah Ta'ala melihat itu kayak apa mata sementara misalnya itu ada lagi. Artinya Allah jauh dan parah dilihat oleh Allah. Di mana saja dilihat oleh Allah. Nang kada kelihatan pun juga dilihat oleh Allah. Jadi Allah melihat dari sisi apapun Allah melihat. Jadi cukup bagi kita bahwasanya Allah itu melihat sifat besar. Kadang misalnya lagi kita cari Allah kayak melihat mendengar misalnya. Kita di sini misalnya orang di Makkah Allah melihat juga lah. Dosa lagi maka itu. Karena Allah mukhalafatuhu ta'ala
Nah, kalau selain Allah memang terbatas. Penglihatannya sebatas dia bisa memandang, pendengarannya sebatas dia bisa mendengar. Kalau sudah terbimbing, kalau sudah jauh, kada bisa lagi itu namanya makhluk. Jadi Allah itu maha segala-galanya. Kemudian ke-13 kalam, artinya berkata-kata. Jadi Allah berkata-kata. Kayak apa perkataan Allah? Nah, cukup kita beriman dengan kalam Allah Ta'ala itu berkata-kata. Jadi kalau usah lagi kayak apa yuk? Kata-kata Allah, nah usah lagi. Cukup bagi kita karena laisa kamitslihi syai'un, kita kena mendalamnya bunyi suara bisa kayak itu, misalnya bisa kayak itu, nang menyambat nang bisa kayak itu umpamanya makhluk. Nah, sementara Allah bukan makhluk. Ke-14 yaitu adalah kaunuhu ta'ala qadiran. Nah, di sini kaunuhu ta'ala qadiran. Nah, biasanya kita kan qadirun. Nah, ini adanya kaunuhu, keadaannya Allah yaitu qadiran. Qadiran yaitu yang kuasa. Kemudian yang ke-15 muridun atau muridan, kaunuhu ta'ala muridan, Allah yaitu yang berkehendak. Allah yang berkehendak. Amun Allah hendak berkehendak, maka kehendak Allah akan terjadi. Kalau kehendak kita hanya sebatas cita-cita, kehendak Allah pasti. Jadi kalau kehendak kita hanya sebatas cita-cita. Ke-16 kaunuhu ta'ala aliman, yaitu Allah yang maha mengetahui. Ini kena apa bedanya dia? Qadirun semalam lawan qudrat. Di sini kena ada penjelasan kalau qadirun ini bahagian nanti sifat 20 itu terbagi 4. Ada nafsiyah, ada salabiyah, ada ma'ani, ada ma'nawi, ada ma'nawiyah. Nah, jadi kalau qadirun atau qadiran ini bahagian sifat yang keempat ma'nawiyah. Kemudian ke-17 hayyan, yaitu Allah Ta'ala yang hidup. Kemudian ke-18 kaunuhu ta'ala sami'an, Allah yang mendengar. Kemudian ke-19 kaunuhu ta'ala basiran, Allah Ta'ala yang melihat. Ke-20 kaunuhu ta'ala mutakalliman, adanya Allah, keadaan Allah yang maha berkata-kata. Sambungannya, adapun setengah daripada sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala itu, maka yaitu 20 sifat. Jadi yang wajib 20, yang mustahil 20. Lawannya segala sifat yang tersebut itu juga. Semisal wujud, lawannya ada. Semisal qidam, lawannya hudus. Misal baqa, lawannya fana. Semisal mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, mumasalatuhu ta'ala lil hawadis, dan seterusnya. Jadi sifat yang wajib 20 dan yang mustahil 20. Adapun sifat yang jaiz, artinya harus pada hak Allah Ta'ala itu, yaitu berbuat mungkin atau meninggalkan berbuat akan dia. Nah, jadi memperbuat mungkin. Nah, jadi mungkin itu yaitu adalah
memperbuat atau meninggalkan itu bahagian Allah itu harus. Semisal menjadikan laut itu harusnya kada wajib bagi Allah, hukumnya harus. Semisal menciptakan maulah bumi itu hukumnya bagi Allah harus kada wajib. Kalau punya wajib berarti kan Allah kada beban. Nah, sementara Allah yang menciptakannya. Jadi Allah menciptakannya itu hukumnya harus. Kita kias lagi lawan yang lain itu adalah hukumnya harus. Berusaha berhasil, Allah menjadikan berhasilnya itu harus. Berusaha gagal, Allah menjadikan usahanya gagal, itu hukumnya harus. Semuanya itu adalah aturan dari Allah. Maka tiada wajib atasnya berbuat akan dia dan meninggalkan akan dia. Jadi Allah Ta'ala itu kada wajib. Misalnya orang berusaha berhasil, wajib Allah menjadikan orang itu berusaha berhasil, kada. Atau juga meninggalkan kada berhasil. Nah, kada berhasil dari isi tujuannya, nah kayak itu wajib juga bagi Allah, kada juga itu harus. Itu di dalam sifat 20. Dan sifat yang wajib pada hak segala rasul itu 3 perkara. Di sini singkatnya lah, karena kita nih belajarnya ini mukadimahnya dulu yang tingkat. Sifat yang wajib pada hak segala rasul itu 3 perkara. Nah, di sini 3 perkara aja lah. Kalau di sini tuh di dalam Bidayatus Salikin ini ada 3 aja. Nah, kenapa maka 3? Kan sifat bagi rasul itu ada 4 loh. Di sini ada 3. Salahkah? Ada ya. Coba kita lihat, kita tahu sahkan. Kan sifat wajib bagi rasul itu ada 4 loh. Sidik, tabligh, patanah, apalagi sidik, tabligh, amanah, ada juga patanah. Nah itu. Nah di sini namanya nang kada ada tuh. Bahagian daripada 4. Pertama sidik, yaitu benar. Jadi rasul itu mempunyai sifatnya benar, jujur. Jadi semua rasul itu jujur. Jadi semua nabi itu mempunyai sifat benar, jujur. Yang kayak manusia biasa bisa kada jujur loh. Jadi nabi itu sifatnya jujur, benar. Sanangkah, kada sanangkah, disukai orangkah, kada disukai orangkah. Bila perintah dari Allah pasti. Nah, jadi di dalam kebenaran itu terkadang kan terkadang kebenaran itu kalau selain daripada Rasul itu bisa mencari untung. Apabila ada misalnya semisal Quran turun yang mana itu adalah bahagian keuntungan bagi seorang disebutkan, amun kada ada untungnya bagi seorang sampaikan, nah itu kan kada benar orangnya. Kedua, amanah, kepercayaan. Nah, jadi yang kedua orangnya kepercayaan, dipercaya amanah. Jadi para rasul itu kada ada nama berkhianat, kada ada nama berkhianat. Jadi apa nabi tugasakan lawan rasul itu amanah, kepercayaan. Memang dipercaya. Ketiga, tabligh. Nah, tabligh. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Nah, ini kita pun kada usul belajar ini bingung kita tahu. Kenapa di sini cuma 3 aja? Di lain ada 4 pun kada belajar, kita bisa bingung di mana ada kata persamaan di dalam 4 ini. Ternyata di dalam tabligh menyampaikan.
Jadi orang nama nyampaikan tuh bahasa kitanya pasti pintar. Orang tuh kada bisa menyampaikan, kada pintar. Orang tuh kada bisa bicara mah, kemudian ilmunya. Berarti orang itu umpamanya kalau ia menyampaikan pasti orang pintar. Nah di situ. Jadi tabligh ini di dalam ulama yang lain menyampaikan patana cerdik. Nah jadi tabligh ini menyampaikan ini termasuk di dalam patana cerdik. Jadi orang itu bisa menyampaikan karena kecerdikan. Nah jadi sifat wajib bagi Rasul di sini adalah sidik, amanah, tabligh. Patanahnya ada. Kenapa patanahnya ada? Karena orang namanya menyampaikan itu sudah barang tentu pintar, kan patanah cerdik loh, pintar bahasa kitanya. Nah jadi bahagian daripada kandungan patanah di dalam sifat wajib ini di dalam tabligh. Jadi tabligh ini menyampaikan, setiap orang menyampaikan itu pasti. Jadi dikatakan ulama, orang yang bisa menyampaikan itu bisa orang pintar. Makanya di sini kada dibuat lagi patanah karena sudah terkandung di dalam sifat tabligh. Dia ulun dulu juga kan tujuan apa ulun maka tadi dari sebutin 3 hanya kada 4. Oh ternyata yang satunya dalam kandungan tabligh. Nah jadi di dalam kitab ini itu sakir sifat bagi Allah bagi Rasul ada di 3. Patanahnya kada ada karena patanah bagian dari tabligh. Orang itu kada bisa menyampaikan namun kada pintar. Ya, jadi orang yang bisa menyampaikan itu berarti orangnya pintar. Jadi kan usah lagi dibuat di sini di dalam papanahnya itu. Nah, artinya menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu, menyampaikan akan dia kepada segala makhluk. Adapun sifat yang mustahil atas mereka yaitu lawannya sifat yang 3 itu, yaitu kadzib, dusta, khianat, curang, kitman, menyembunyikan. Nah, jadi kadzib bisa kita belajar menyampaikan itu lawannya sidik, lawannya benar, dusta, lawannya jujur, dusta, khianat itu lawannya amanah. Disuruh menyampaikan ternyata ada khianat karena namun kita ambil ke lain banyak lain misal-misal yang demikian adalah kemudian kitman ini lawanannya daripada tabligh. Nah lawanannya tabligh menyampaikan yaitu menyembunyikan. Jadi Rasul itu sifatnya kayak itu kayak manusia. Kalau manusia yang biasa itu bisa ada seperti itu, ada untungnya bagi seorang bisa disembunyikan mungkin mana nyata. Namun kada ada untungnya hanya disampaikan. Nah, jadi kata guru-guru kalau Rasul itu ada mempunyai sifat yang demikian, kayaknya banyak ayat-ayat Al-Quran itu dikorupsi. Kenapa? Ada untungnya bagi seorang. Ternyata Rasul itu mempunyai sifat tabligh. Ada untungnya, ada untungnya, ada ruginya, segala macam. Ini dicaci orang, tapi disuruh disampaikan, tetap disampaikan. Nah, jadi kalau manusia, kalau ada untungnya kan bisa ada menyampaikan orang loh. Kalau ada untungnya, kadang-kadang hanya disampaikan. Itu karena manusia dia biasa. Kalau Rasul pasti dia menyampaikan. Terus adapun sifat yang harus bagi mereka Rasul yaitu menerima barang yang sesuatu daripada al-a'radul basyariyah, artinya sifat kemanusiaan. Nah, jadi harus bagi Rasul itu mempunyai sifat manusia. Jadi Rasul itu mempunyai sifat yang harus
Kalau Allah tadi kan punya sifat yang harus memperbuat dan meninggalkan akan niat. Kalau Rasul sifat yang harus yaitu adalah mempunyai perangai manusia. Bisa makan, bisa minum, bisa guring, bisa berhias. Itu memang sifat manusia. Hikmahnya tuh banyak di antaranya. Kalau Rasul itu kadang mempunyai sifat seperti manusia, banyak orang yang ingkar. Nangka ini aja gitu, masih banyak kadang percaya loh. Apalagi kalau Rasul kadang mempunyai sifat seperti manusia, makin banyak ingkarnya orang. Apa di antaranya? Misalnya Rasul kadang bisa makan cocok, sini ibadah terus ini nggak bisa makan, Pak. Kayak itu loh manusia tuh mencari kayak tumpang cocok kayak Rasul itu beribadah terus sidin kada begiwi Pak. Kayak itu loh tuh manusia tuh kayak itu kebanyakan itu mencari kelemahan untuk dituruti, padahal itu alasan kemalasan akan tetapi Nabi aja mempunyai sifat manusia. Jadi bahasanya itu ikam kulir, misalnya beribadah lantaran berusaha, Rasul pun juga berusaha. Lalu dibalik Rasulnya berusaha beribadahnya kada kulir, ikam. Lalu kayak itu, Rasul itu bisa makan, ikam pun juga bisa makan. Rasul makan hanya beribadah, ikam makan. Rasul itu juga bisa kawin. Rasul bisa kawin hanya beribadah, ikam pun. Nah, jadi di situ alasan untuk kada menuruti Rasul itu habis sudah. Kenapa? Rasul itu mempunyai sifat manusia. Kalau kada banyaklah ingkar. Kenapa? Karena ini memandang perbedaannya tuh. Rasul itu makanya dalam laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi kamu itu contoh tauladan. Nabi itu adalah diangkat dari gulungan kamu juga. Jadi ini bahagiannya kada ada alasan untuk menolak. Kenapa? Rasul misalnya umpamanya Rasul misalnya makan sekali sehari, misalnya kita makan sekali sehari masih wajar. Kemudian Rasul misalnya sembahyang sekian banyak rakaat. Nah, kemudian kita mengetahui kalau Rasul itu bukan dari kalangan manusia, sudah barang tentu cocok kayak sidin kawa. Sidin kan kada manusia, kita manusia, jauh benar berbedanya. Jadi kayaknya kita ada mungkin mengikuti. Nah, ini kan alasannya. Nah, makanya alasannya itu ditolak. Nabi itu dari gulungan kamu, dari gulungan manusia. Jadi ada perkataan kayak itu lalu ditolak. Maksudnya ditolak lantaran kada ada lagi alasan untuk kada melaksanakan misalnya kebaikan. Karena Rasul itu bagian daripada gulungan manusia. Nah, tatkala kita ini mengetahui kayak itu, nah, jadi bahasanya kada ada alasan bagi kita seandainya perintah, kada ada lagi alasannya kita meninggalkan. Seandainya nang dilarang, kada ada lagi alasannya untuk mengerjakan. Kenapa? Karena itu sudah dilarang oleh Rasul dan Rasul nang sudah melaksanakannya. Sementara Rasul itu adalah gulungan daripada manusia. Apa garangan alasan kalian untuk menyalahi daripada gawian
Rasul. Jadi lalu bisa kita ini menyadari di diri karena Nabi itu bagian daripada manusia akan tetapi pulang kan ada jual orang Nabi itu manusia biasa bujur tapi manusia ada seperti manusia biasa kan banyak itu loh ada nama pendapat itu loh Nabi itu manusia biasa bujur manusia tapi ada seperti manusia biasanya ada dulu orang-orang yang kata cuma membesar-besarkan baginda Rasul kemudian diceritakan dengan bahasa yang kayak itu memang tapi Rasulullah itu ada seperti manusia biasa buktinya diantaranya Nabi itu kada pernah dihinggapi bilangan kita awal bilangan terus kada cukup di betis di muka dulu kita lihat sifat bilangan ini lalat ini kita lihat sifatnya lalat ini sifat lalat ini sebagus apapun ruangan sebaik apapun tempat pasti yang ditujuknya oleh bilangan oleh lalat itu yang ada baik di antara yang ada di dalam kita lihat sebagus apa tempat itu tuh. Tapi kalau ada bilangan, ada lalat di situ, pasti yang dia cari tempat yang paling jelek di antara tempat-tempat di situ. Kenapa? Karena itulah sifatnya lalat. Nah, jadi orang-orang yang mempunyai sifat yang mencari kejelekan orang, kada jauh daripada sifat lalat. Bilangan. Jadi orang-orang yang kada mencari kejelekan orang itu kada jauh daripada tabiat bilangan. Bagus orang, baik orang, sudah bagus nilai orang dah. Tapi kalau orang yang kada baik pasti mencari yang kada baiknya. Padahal ini orang sudah orang baik sudah dilihatinya yang kada baik ini sifatnya bilangan. Lalat. Nah, jadi lalat itu sebaik apapun pasti dia mencari yang paling kada bagus tempatnya dulu. Yang paling kada bagus. Nah, Nabi itu sekali aja kada suah dihinggapi lalat. Ini buktinya Nabi bukan seperti manusia biasa. Oh, sudah jam 7 lewat 2 menit. Kayaknya sampai tema tadi yang tiada membawa kepada mengurangkan martabat mereka yang tinggi itu seperti sakit dan barang yang sebagainya. Nah, jadi Nabi itu juga bisa makan, bisa minum, bisa garing juga, tapi sakit mereka kadang mengurangi martabat seorang rasul. Jadi Rasul itu, para Nabi itu bisa seperti manusia. Karena bedanya sifat-sifatnya seperti manusia. Bisa makan, bisa minum, bisa garing, bisa berobat dan segala macamnya. Tetapi yang demikian itu kadang mengurangi martabat kemuliaan mereka. Kalau kita manusia, nangka itu tadi itu bisa mengurangi martabat. Bisa makan kali ingat ampik. Orang biasanya sepiring sini kan 2 piring, ini kan mau apa gitu ya loh. Misalnya orang begawi sampai waktunya habis sudah sini masih begawi. Ini kan begawi itu bisa mengurangi martabat sampai tanya aja duit tapi ini kan mengurangi martabat loh. Habis itu pulang misalnya sakit berobat kada tahu di waktu ya sampai tanya aja. Nah ini kan bisa mengurangi martabat kalau Nabi kan kada. Nah itulah diantaranya sifat yang harus bagi Rasul yaitu mempunyai sifat kemanusiaan. Kalau sampai sinilah Wallahu a'lam bishawab sambungannya minggu akan datang. Demikian atas perhatian ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta